Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Beliau berkata, "Kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman pada suatu hari. Artinya pada hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dibonceng oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat." Jadi Nabi Muhammad SAW pada hadis ini pertama kali yang beliau ucapkan pada anak kecil ini, "Ya gulam, wahai anak kecil." Supaya apa? Supaya anak kecil ini, yakni Ibnu Abbas, memperhatikan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah. Ini termasuk dari husnul adab fi ta'lim, termasuk dari baiknya pengajaran Nabi Muhammad SAW, di mana sebelum memulai pembelajarannya memulai dengan muqaddimah. Supaya apa? Supaya anak tersebut bisa tarkiz, bisa fokus, sehingga materi yang disampaikan atau nasihat yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Oleh karenanya di sini mulai dengan kata ya gulam, wahai anak kecil. Kemudian setelah itu inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Apa itu? Yang pertama, ihfadillah ihfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau jumpai Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta kepada Allah. Idza anta fasta'in billah, dan jika engkau memohon bantuan, bisa minta hendaknya memohon bantuan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah annal ummat, seandainya seluruh umat, lawi jitama'at, yang mana seluruh umat tersebut berkumpul, ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Seandainya seluruh umat ini berkumpul kemudian ingin memberikan manfaat kepadamu, ketahuilah mereka tidak mungkin bisa memberikan manfaat kecuali apa yang Allah telah tetapkan untukmu. Wa in jama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan seandainya mereka seluruh umat itu mereka bersatu padu kemudian ingin membahayakanmu, maka ketahuilah mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufa'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah kering, wa jaffatis suhuf. Atau pena-pena telah diangkat, kemudian lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasanun sahih. Jamaah masyaallah muslim rahimakumullah. Pada potongan hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di sini disebutkan di antara kalimat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada ponakannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang pertama kali ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Artinya apa? Jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan cara menunaikan Allah perintahkan kepadamu. Jagalah Allah dengan cara tidak melampaui batasan-batasan yang Allah tetapkan. Jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak bermaksiat kepadanya. Ini makna ihfadillah, jagalah Allah, bertakwa kepadanya. Amalkan yang perintahkan, jauhi apa yang larang. Ini ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tadi yang disebutkan. Kemudian yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu dari berbagai macam mara bahaya di dunia dan akhirat. Karena ketahuilah bahwasanya bahaya yang didapatkan oleh semua orang di dunia dan di akhirat disebabkan dosa yang ia lakukan.
Seandainya ia berusaha membersihkan diri dari dosa, ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, Allah tidak hanya menjaga orang tersebut, bahkan Allah akan menjaga keturunannya. Yang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga ia dan jaga anak keturunan. Sebagaimana ma'ruf yang kita baca di setiap hari Jumat. Salah satu kisah antara Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam, yang mana ketika itu Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam membangun atau menegakkan dinding yang ingin roboh, yang akan roboh. Kemudian setelah itu singkat cerita dijelaskan bahwasanya dinding tersebut di bawahnya ada harta, yang mana harta tersebut adalah peninggalan bapak yang soleh untuk anak. Wa kana abuhuma soleh, yang mana kedua orang tuanya itu soleh. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan orang yang soleh. Begitupun kita, seandainya kita misalkan ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ingin dijaga anak keturunan kita, keluarga kita, maka ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Yahfadka, insya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Ihfadillah tajidhu tujahak. Dan jika engkau juga menjaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau dapati Allah berada di hadapanmu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan di hadapan kita berupa pertolongannya. Berupa kita akan kena musibah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kesabaran kepada kita. Kita misalkan dapat kesulitan, Allah akan berikan kepada kita pertolongan dan seterusnya. Karena ketahuilah bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya yang namanya balasan itu tergantung dari jenis amalan. Jika kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT, kita menjaga batasan-batasan Allah, Allah akan menjaga kita. Ketika kita butuh, Allah akan datang kepada kita. Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Idza sa'alta fas'alillah. Dan jika engkau minta kepada Allah. Ini lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan gulam, anak kecil ini tauhid. Yang mana idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu pun kita dalam mendidik misalkan anak kita. Hendaknya yang pertama kali tanamkan dalam anak kita masalah tauhid. Jika engkau ingin sesuatu, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan pada mereka bahwasanya kita itu hanya sebagai perantara saja, sebab saja. Abi bisa misalkan kasih ini kepada anak-anak kita atau kepada adik, misalkan ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seandainya Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, kita juga tidak mungkin bisa memberikan pemberian kepada anak kita. Nah, tanamkan idza sa'alta fas'alillah, jika minta kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah langsung kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'a. Jika hambaku bertanya tentangku, kata Allah, maka ketahui aku ini qarib, aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengijabah setiap orang yang meminta kepada. Oleh karena idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau mohon pertolongan, hendaknya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana dalam hal ini Nabi SAW mengajarkan anak kecil ini untuk menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah perlindungan, meminta segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Nabi SAW mengajari gulam ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa'lam, ketahuilah annal ummata, seandainya seluruh umat dari awal sampai akhirnya, dari awal Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, seluruh umat itu bersatu ingin memberikan manfaatmu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu. Mereka itu seluruh umat, meskipun seluruhnya ingin berikan manfaat kepadamu, tetapi ketahuilah mereka tidak mungkin bisa memberikan manfaat kecuali itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak menakdirkan seluruh umat bersatu padu pun ingin memberikan manfaat, tidak akan sampai manfaat tersebut kepada kita. Ini apa? Mengaitkan gulam ini, anak kecil ini khususnya, kemudian umumnya kepada kita untuk apa? Percaya masalah takdir ini. Segala sesuatu beredar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya seorang misalkan membenci datangnya suatu nikmat kepada kita, ini saya bencian mereka itu tidak akan menghalangi nikmat tersebut datang, nikmat tersebut kepada kita. Begitu pun sebaliknya. Oleh karena ya, ketika kita misalkan beramal, maka jangan hiraukan perkataan manusia. Mereka itu tidak bisa memberikan manfaat meskipun hanya setitik saja tidak bisa. Satu orang, dua orang, tiga orang, satu kaum, seluruh umat saja seandainya mereka berikan manfaat, ingin berikan manfaat, tetapi Allah tidak menakdirkannya, maka tidak akan memberikan manfaat sedikit, sedikit apapun, sekecil apapun. Wa ini ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Kemudian seandainya mereka itu berkumpul bersatu padu ingin memberikan mudarat kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Mereka itu tidak akan mampu memberikan mudarat kepadamu kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menutup sabdanya, rufi'at al-aqlam. Pena-pena telah diangkat. Artinya sudah ditetapkan. Kenapa Allah SWT menjadikan pena ini sebagai pelantara pencatat takdir? Allah berfirman kepada pena, uktub, tulis. Kata pena tersebut, apa yang aku tulis? Uktub kulla syai'in yaumil qiyamah atau kama qala. Tulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Jadi dari mulai penciptaan manusia, bahkan dari penciptaan langit dan bumi, sampai hari kiamat, sampai seorang masuk surga, neraka sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wajafatis suhuf, lembaran takdir sudah kering, sudah tidak ada apa namanya, sudah tidak berubah dalam masalah takdir. Kan tapi perlu diketahui dalam masalah takdir ini apa? Meskipun segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi manusia diberi pilihan. Manusia diberi akal. Dengan akal tersebut dia bisa merenungi, dengan akal tersebut dia bisa memilih jalan yang benar. Meskipun telah ditakdirkan, akan tapi Allah SWT telah mengutus Rasul yang mendengar Rasul tersebut. Allah menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Allah memberikan akal manusia sehingga dia bisa menilai dengan akal yang mana yang benar, mana yang salah. Karena terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW terkait masalah takdir ini. Nabi SAW bersabda bahwasanya tidaklah seorang dari kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Kata para sahabat, sebagian sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita tidak diam saja, bersandar saja? Yani pasrah terhadap takdir. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak. Akan tapi i'malu, beramalah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqa. Karena setiap kalian itu akan dimudahkan menuju apa yang ia diciptakan. Jika dia termasuk dari orang yang penghuni surga, ia termasuk orang yang bahagia, Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan ketaatan. Ketika kita misalkan mudah untuk melaksanakan jalan ketaatan, maka berbahagia kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah telah mudahkan jalan ini? Mudah-mudahan ketika Allah mudahkan jalan ini, maka kita berharap misalkan Allah menetapkan kita menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena jika seorang dia termasuk orang yang kelak akan masuk surga, Allah mudahkan dia untuk mengamalkan amal-amal ketaatan. Nah, tapi jangan magrur, jangan tertipu. Kenapa? Karena bisa jadi seorang misalkan melakukan amal ketaatan, tapi apa? Ujung-ujungnya sebelum meninggal dunia apa? Dia beramal dengan amal ahli nar, sebagaimana telah dibahas hadis. Artinya apa? Kita menggabungkan antara roja, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal soleh, ketika Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, kita berharap bahwasanya itu apa? Tanda kebaikan. Kita berharap bahwasanya itu adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kita ke surga. Tetapi bersama dengan itu apa? Kita takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut misalkan kita di akhir kehidupan kita apa? Kita misalkan melenceng, naudzubillah, kita bukan antara rasa takut dan harap kepada Subhanahu wa taala. Jadi jangan magrur. Meskipun kita misalkan dimudahkan untuk ketaatan, tapi jangan magrur tertipu. Jika misalkan seorang termasuk dari penghuni neraka atau dia termasuk orang yang sengsara, Allah akan mudahkan ia menuju jalan tersebut, jalan. Yani Allah SWT akan mudahkan ia melaksanakan keburukan-keburukan.
Allah akan mudahkan dia untuk melaksanakan dosa-dosa. Oleh karena ketika kita misalkan terjatuh kepada dosa, takutlah kita. Termasuk orang yang dimudahkan untuk melaksanakan keburukan sehingga naudzubillah ujungnya maka naudzubillah. Maka kita takut kepada Allah SWT ketika misalkan dimudahkan kepada kita jalan-jalan keburukan. Dimudahkan kepada kita misalkan kita berbuat maksiat, takut kepada Allah SWT. Oleh karena seorang mukmin tidak terlepas dari hal ini. Dia berharap kepada Allah SWT, kemudian dia juga takut kepada Allah SWT. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang itu berjalan menuju Allah bagaikan seorang burung atau bagaikan seekor burung yang mana kepalanya itu adalah mahabbah, intinya itu mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia juga berjalan menuju Allah dengan kedua sayap. Sayap yang pertama adalah roja, berharap, kemudian sayap yang kedua adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menggabungkan tiga hal ini. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana terdorong untuk beramal, begitu pun rasa harap, begitu pun rasa takut mesti ada dalam seorang. Para ulama sebagai rukun ibadah. Jadi rukun ibadah itu tiga ini. Rukun ibadah itu tiga. Pertama cinta, yang kedua roja, kemudian yang ketiga mahabbah. Cinta, mahabbah, yang kedua roja, harap, kemudian yang ketiga khauf, yaitu rasa takut. Kalau syarat ibadah ada dua. Syarat ibadah itu ikhlas dan ittiba. Kemudian rukun ibadah itu ada tiga. Sebagaimana yang disebutkan rukun ibadah apa tadi? Pertama mahabbah, cinta, kemudian roja, yaitu rasa harap, kemudian al-khauf, rasa takut. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ada riwayat lain dalam hadis ini. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, riwayat selain dari Imam At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala. Ihfadillah tajidu amamaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dapati Allah berada di depanmu, yakni dengan pertolongannya dan seterusnya. Kemudian ta'arruf ila Allah fi raha. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di dalam engkau atau dalam keadaan engkau raha, yaitu dalam keadaan engkau lapar. Ya, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau lapar. Ya'rifka fi syiddah. Niscaya ketika engkau susah, Allah kenal. Lihat hadis yang mulia ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, ta'arruf ila Allah fi raha. Mendekatlah diri kepada Allah. Kenalilah Allah saat engkau lapang. Artinya ketika kita lapang, maka kita sibukkan diri kepada Allah SWT. Sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah SWT. Ya'rifka fi syiddah. Niscaya kelak ketika engkau susah, Allah akan mengenalmu. Allah akan berikan kemudahan kepada Allah, akan mudahkan segala urusan. Allah akan selesaikan segala urusan. Dan seterusnya. Maka jika kita misalkan ingin dibantu ketika kita susah oleh Allah, maka hendaknya ketika kita lapang, kita sibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin rahasianya, Pak. Termasuk rahasia ketika seorang misalkan dalam keadaan syiddah, sulit, susah, payah. Ternyata bantuan tidak kunjung datang dari Allah SWT. Mungkin salah satu sebabnya yaitu ia ketika dalam keadaan lapang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang dalam keadaan lapang, ia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'rifka fi syiddah. Saya ketika dalam keadaan sulit, Allah akan mengenal, Allah akan membantu, Allah akan memberikan kemudahan untuk menyelesaikan segala urusan. Kemudian wa'lam anna man akhta'aka lam yakun yusibaka. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang tidak akan menimpamu atau sesuatu yang tidak ditakdirkan akan menimpamu, lam yakun yusibaka, itu tidak akan menimpamu. Artinya misalkan seorang memang tidak ditakdirkan untuk terjatuh pada sesuatu hal misalkan, maka sesuatu hal tersebut tidak akan menimpa orang tersebut. Kenapa? Karena tetap tadi seorang di dunia ini terikat dengan takdir Allah SWT. Wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Sesuatu yang dari engkau, sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk jatuh kamu, maka sesuatu tersebut tidak akan mengenai. Mama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Begitu bersebaliknya, sesuatu yang sudah ditakdirkan akan menimpa, maka itu tidak akan meleset sama sekali. Sesuatu yang memang sudah ditakdir gitu, tidak akan meleset sama sekali. Oleh karena yang disebutkan di hadis lain bahwasanya ketika seorang misalkan terkena takdir, maka jangan katakan lau. Misalkan dia terkena takdir sesuatu hal, misalkan dia katakan lau, seandainya lau anni fa'altu kada wa kada,
lau anni fa'atu kada kana kada wa kada. Seandainya saya lakukan ini, tentulah saya tidak akan seperti ini. Contoh misalkan seorang, naudzubillah min dzalik, misalkan dia kecelakaan misalkan. Kemudian dia bergumam di dalam hatinya, duhai seandainya saya tidak lewat jalan ini misalkan. Ini termasuk apa? Termasuk dari kurang beriman kepada takdir. Kenapa? Karena memang kalau sudah takdirnya pasti engkau lewat jalan situ. Kalau memang sudah takdirnya pasti engkau celaka. Itu makna dari potongan hadis ini. Ya, segala sesuatu yang memang sudah ditakdirkan kepadamu tidak akan meleset. Begitupun sesuatu yang memang tidak ditakdirkan kepadamu tidak akan menimpa. Orang ketika dia percaya dalam masalah takdir ini, hidupnya enak. Dia tidak mungkin menghayal ke sana ke sini, kemudian tidak mungkin terlalu sedih dalam masalah takdir, tidak. Tapi dia lapang dadanya. Kenapa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT? Dia meyakini bahwasanya Allah Arhamur Rahimin, dialah zat yang paling penyayang di antara penyayang. Oleh karena ketika misalkan kita dikena musibah, hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah SWT. Kita yakini bahwasanya al-khair khairatullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Kita meyakini nama Allah asma husna, salah satunya adalah Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang, Al-Karim, Maha Dermawan, dan seterusnya. Nama Allah begitu baik. Oleh karena ketika kita misalkan terkena musibah, hendaknya apa, kita berbaik sangka kepada Allah SWT. Bahwasanya itu yang terbaik bagi kita. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, aku ini sesuai dengan prasangka hamba. Jika kita prasangka baik, Allah akan wujudkan kebaikan. Sebaliknya jika kita berprasangka buruk, Allah akan wujudkan keburukan tersebut. Ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku itu sesuai dengan prasangka hambaku padaku. Fa'alam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersamaan kesabaran. Kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya pertolongan itu bersamaan dengan kesabaran. Seorang jika ingin ditolong oleh Allah SWT, hendaknya dia bersabar. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan, bersabar dalam menjauhi maksiat, bersabar dalam menahan perihnya takdir yang kurang baik. Hendaknya dia bersabar jika memang dia ingin ditolong oleh Allah SWT. Kenapa? Anna as sabri, bahwasanya yang namanya kemenangan pertolongan itu bersamaan dengan kesabaran. Wa annal faruja ma'al karbi, bahwasanya kesempitan itu atau kemudahan itu bersama kesempitan. Artinya seorang misalkan jika ingin lapang, nanti apa jika misalkan sempit-sempit terus, maka ujung-ujungnya pasti kemudahan. Kenapa? Tidak mungkin hidup itu terus-menerusnya sempit, tidak. Pasti di sana ujung-ujungnya masih ada lapang. Oleh karena di akhir hadis ini Nabi SAW bersabda, wa anna ma'al usri yusra, bahwasanya yang namanya kesulitan itu setelahnya pasti kemudahan. Pasti. Sulit apapun kondisi seorang, pasti ujung-ujungnya kemudahan. Apalagi masalah dunia ini. Masalah dunia apa? Sesulit apapun masalah dunia ini, jika itu bukan berkaitan dengan agama kita, itu tidak ada apa-apa. Masalah dunia ini, ketika diuji misalkan dengan masalah dunia ini, jika bukan masalah agama, itu tidak ada apa-apa. Kenapa? Masalah dunia ini jika diuji misalkan musibah, maka tidak terlepas dari dua hal. Bisa jadi itu apa? Pengukur dosa kita. Yang kedua bisa jadi menaikkan derajat kita. Sudah enak. Seorang mukmin itu enak. Ketika misalkan dia berpikir musibah itu apa? Untuk menghapuskan dosa dia atau mengangkat derajat dia, enak dia. Hidupnya lapang, tenang. Dan ini perlu dilatih. Perlu dipaksakan. Kenapa? Yang namanya kebaikan memang seperti itu, harus dipaksakan, harus dilatih. Berusaha lapang. Oleh karena Nabi SAW bersabda, ajaban di amril mu'min. Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. Heran Nabi Muhammad SAW. Takjub. Inna amrahu kullahu khair. Segala perkaranya itu, seluruh perkara itu sangat baik. Jadi semua perkara setiap mukmin itu seluruhnya baik. Walaysa illa lil mu'min. Itu tidak dapatkan kecuali oleh seorang mukmin. Nasobatu sarra syakar. Jika dia ditimpa dengan sesuatu yang senang, dia mendapatkan sesuatu yang senang, syakar, dia bersyukur. Fakana khairan lah, dan itu baik bagi dia. Wa in asobatu darra sabar, dan jika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, suatu musibah, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah, dan itu baik bagi dia. Baik, seorang mukmin itu apapun yang menimpa dia itu adalah kebaikan. Oleh karena misalkan kita
Ketika kita uji, bersabar. Ketika kita beri, kita bersyukur. Ini baik untuk kita. Allah alam. Kemudian kita lanjutkan pada hadis selanjutnya, yaitu al-hadis al-ishrun, hadis yang ke-20. Dari Ibnu Mas'ud, yang benar insya Allah bukan Ibnu Mas'ud, tapi Ibnu Mas'ud kalau nanti kita cek lagi di koreksi di grup Allah. Yang benar lah Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau ini Abi Mas'ud yaitu Uqbah bin Amrin al-Badri. Sahabat yang mulia Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri. Beliau adalah dari sahabat Ansar, yaitu dari Madinah. Karena kita ketahui bahwasanya sahabat itu apa? Secara umum ada dua, yaitu Ansar yang di Madinah, Al-Muhajirin yaitu yang di Mekah yang hijrah ke Madinah. Al-Badri artinya orang yang mengikuti perang Badar. Jadi kalau misalkan dijumpai ada sahabat yang Al-Badri ujungnya, maka sahabat tersebutlah orang yang mengikuti perang Badar. Dan Allah berfirman kepada sahabat yang mengikuti perang Badar adalah beramallah terserah kalian. Allah SWT telah mengampuni kalian. Kemudian radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Artinya, inna mimma adrakan nas, sesungguhnya perkara yang mana manusia mendapatinya min kalami nubuwah, dari ucapan para nabi, yang pertama yaitu idza lam tastahi fasna syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad bersabda, suatu hal yang mana manusia itu tahu hal tersebut, ucapan tersebut, yang mana ucapan tersebut adalah termasuk dari ucapan para nabi yang terdahulu. Artinya apa? Ucapan ini yaitu jika engkau tidak malu, berbuatlah sehendakmu. Artinya ucapan ini apa? Dari mulai nabi terus diwarisi dari satu zaman ke zaman yang lain. Kemudian terus diwarisi dari zaman ke zaman terus sampai ke umat ini Nabi Muhammad SAW. Maka kata-kata ini apa? Termasuk yang diwarisi. Artinya itu. Yang diwarisi itu apa? Dari satu umat ke umat yang lain terus sampai kepada kita. Jadi ucapan ini apa? Termasuk dari syariat seluruh para nabi. Itu maknanya. Di dalam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak mampu, maka berbuatlah sekehendak. Rahu al-Bukhari. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, syaraful haya'i li'annahu ma min nabiyyin ila fahassa alaih. Ini termasuk dari mulianya al-haya, yaitu rasa malu. Jadi malu itu apa? Begitu mulia. Saking mulianya malu ini, seluruh para nabi menganjurkannya menjadi syariat para nabi. Karena kita ketahui bahwasanya para nabi itu dalam masalah furu', dalam masalah cabang itu berbeda-beda. Akan tapi dalam masalah usul, masalah pokok apa? Mereka itu sama, dari misalkan tauhid, jauh syirik, dan masalah pokok lainnya. Salah satu yang disepakati syariatnya rasa malu ini. Salah satu yang disepakati adalah rasa malu ini. Oleh karena beruntunglah bagi orang-orang yang mempunyai rasa malu. Dan ini datang dari hadis yang bahwasanya al-haya'u khairun kullu. Bahwasanya yang namanya malu itu seluruhnya kebaikan. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita meyakini bahwasanya rasa malu itu seluruhnya kebaikan. Nah pertanyaannya, Pak Ustaz, di sana ada misalkan rasa malu yang mencegah seorang dari beramal soleh. Itu dalam bahasa Arab bukan haya. Jadi dalam bahasa Arab, rasa malu yang menghalangi seorang dari beramal itu bukanlah haya. Akan tetapi itu nama khojal. Jadi dalam bahasa Arab bahwasanya al-haya itu seluruhnya baik.
Yaitu apa artinya? Rasa malu yang mencegah ia dari keburukan. Rasa malu yang mendorong dia untuk melakukan ketaatan. Ini rasa yang terpuji. Di al-haya dalam bahasa Arab artinya apa? Sesuatu yang dapat mendorong seorang untuk beramal soleh, untuk berperilaku baik, untuk melakukan sesuatu hal yang terpuji. Ini haya dalam bahasa Arab. Kemudian haya juga dalam bahasa Arab apa? Sesuatu hal yang mencegah seorang dari berbuat buruk. Ini juga haya. Jadi misalkan seorang mendapati ini dalam dirinya, dia malu ketika melakukan keburukan, puji Allah, itu adalah yang mulia. Jika misalkan di dalam diri seorang misalkan dorongan untuk beramal soleh, ketika ia tidak beramal soleh malu, maka puji Allah SWT itu adalah al-haya yang dipuji oleh Allah SWT, yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Al-haya'u khairun kul, yang mana al-haya itu, rasa malu itu kebaikan seluruh, puji Allah SWT. Nah, kebalikan dari ini, yaitu rasa malu yang mencegah seorang dari beramal. Misalkan saya malu kalau berhijab. Ini bukan haya dalam bahasa, tapi khojal. Itu khojal. Khojal itu apa? Malu yang mencegah dari berbuat baik. Misalkan seorang malu ketika silaturahmi, malu untuk laki-laki sholat ke masjid. Ini malu yang tercela. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi dalam bahasa Arab al-haya itu seluruhnya adalah kebaikan. Tadi kebaikan yang mendorong seorang untuk beramal. Ketika dia beramal tidak beramal satu malu. Malu kepada Allah. Allah telah memberikan rezeki kepada dia. Allah telah mencukupi segala kehidupan dia. Malu dia kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun malu yang ketika ia ingin bermaksiat, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan rezeki kepada dia, yang berikan nafas, berikan kehidupan. Masa Allah yang berikan kehidupan, nafas, rezeki, yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu berterima kasih. Sebagaimana seorang dididik oleh ibunya, dididik oleh ayah, apa yang diinginkan diberikan oleh ayah dan ibunya, akan tetapi orang tersebut tidak nurut kepada ayah dan ibu, itu durhaka. Lalu apa kiranya dengan Allah SWT, dan lebih dari hendaknya kita malu kepada Allah SWT. Jika malas-malas beribadah, kita malu misalkan tidak beradab menuntut ilmu, terus hendaknya malu seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ada malu yang tercela, yaitu dalam bahasa bukan malu sebenarnya, tapi istilahnya apa? Khojal. Itu malu dalam melaksanakan ketaatan, ini yang tercela. Kemudian makna hadis ini juga apa? Bukan berarti seorang apa diperintahkan untuk berbuat enak, yang tidak. Apa seolah-olah dalam hadis ini berkata, jika engkau tidak malu berbuat seenak. Akan tapi apa? Makna hadis ini apa? Jika memang engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu dan ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas dengan perbuatanmu. Itu makna hadis. Jadi makna hadis ini apa? Jika engkau tidak malu, berbuatlah seenakmu. Akan tapi perlu diketahui, ketika engkau berbuat seenakmu, engkau akan dibalas dengan perbuatanmu itu. Itu mana dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian al-haya juga termasuk dari cabang keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Al-haya itu, rasa malu itu termasuk cabang dari keimanan. Jadi keimanan itu bertingkat-tingkat. Yang paling afdolnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Dan haya itu termasuk dari cabang keimanan. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-21. Al-hadisul hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. Abi Amrin. Dari sahabat Abi Amrin. Kunyahnya Abi Amr. Wakil Abi Amr. Dan dikatakan beliau, jadi kunyah itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan kunyah itu Abi Amrin. Kunyah itu apa? Kata yang diawali dengan Abi. Misalkan. Atau Abu Fulan, Abu Muhammad, ini kunyah. Atau Ummu misalkan. Ummu Abdillah, ini kunyah. Atau Ibnu misalkan. Ibnu Mas'ud, ini kunyah. Atau misalkan Ukhtu Harun, ini juga kunyah. Dan seterusnya. Jadi rawi hadis ini, sahabat ini, ada yang mengatakan Abi Amrin dan dikatakan juga Abi Amr. Kemudian siapa nama aslinya? Sufyan bin Abdullah. Sufyan
putranya Abdullah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qaulan, katakanlah kepadaku suatu kata, la as'alu anhu dan ghairak, yang mana kata tersebut aku tidak akan tanya kepada selainmu. Artinya apa ya Rasulullah, berikan wasiat yang penting kepadaku. Katakan suatu hal kepadaku yang mana ketika engkau ucapkan perkataan tersebut aku tidak butuh kepada ucapan yang lain. Kenapa? Karena ucapan tersebut begitu agung. Dan buktinya benar, ucapan yang akan disabdakan oleh Nabi SAW atau yang telah disabdakan yang akan kita baca, yaitu kata Nabi SAW, qal qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi karena Nabi Muhammad SAW kata tersebut adalah amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Kemudian masya Allah muslimin rahimakumullah, makna istiqomah disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, istiqomah adalah suluku thariqil mustaqim. Yang namanya istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus. Jadi yang namanya istiqomah itu apa? Meniti jalan yang lurus. Jadi tidak ada yang namanya istiqomah di dalam keburukan. Tidak ada. Atau istiqomah di dalam bid'ah misalkan, tidak ada. Istiqomah dalam maksiat misalkan, tidak ada. Yang namanya istiqomah itu apa? Meniti jalan yang lurus. Suluku thariqil mustaqim, meniti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Para ulama ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, mereka bermacam-macam, akan tapi intinya sama. Jadi para ulama ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Yang sebagian menafsirkan al-Islam. Jalan yang lurus itu adalah al-Islam. Yang kedua, menafsirkan bahwasanya jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Al-Islam, Al-Quran. Kemudian ada yang menafsirkan bahwasanya jalan yang lurus adalah As-Sunnah. Jadi Al-Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya jalan yang lurus adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Nah, dalam istilah usul tafsir, bahwasanya penafsiran ini disebut dengan ikhtilaf tanawwu', perbedaan tanawwu', jenis. Artinya apa? Khilaf ini, perbedaan ini apa? Tidak bertentangan sama sekali. Jadi ada istilah dalam usul tafsir, dalam masalah menafsirkan apa? Ada di sana penafsiran ulama salaf yang berbeda. Dari segi lafaz akan tapi maknanya tidak bertentangan sama sekali. Ini juga empat hal ini khilaf tanawwu'. Dalam hal empat itu tidak bertentangan sama sekali. Justru bisa dijamak, digabungkan. Kenapa? Karena yang namanya siratal mustaqim adalah al-Islam. Yang namanya siratal mustaqim adalah Al-Quran. Yang namanya siratal mustaqim adalah Al-Sunnah. Yang namanya siratal mustaqim adalah Abu Bakar. Kenapa? Yang namanya pasti dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang namanya Islam, Al-Quran dan Sunnah mesti dipahami dengan pemahaman Abu Bakar, pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, yang namanya istiqomah apa tadi? Siratal mustaqim, menempuh jalan yang lurus, dan jalan yang lurus empat hal ini. Itu Al-Quran dan Sunnah, Islam, Al-Quran dan Sunnah, serta pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya ihdinas siratal mustaqim adalah menggabungkan antara ilmu dan amal. Ini juga benar. Kenapa? Karena jalan yang lurus itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan Yahudi, orang yang dimurkai yaitu Yahudi, yang mana orang yang dimurkai tersebut seperti Yahudi dan semisalnya, mereka itu tahu akan tetapi tidak beramal. Ini orang al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Siapa itu? Orang yang tahu ilmunya akan tapi tidak beramal. Waladdallin, bukan juga orang yang sesat. Itu orang yang beramal tanpa ilmu. Anda ulangi, bahwasanya jalan yang lurus adalah bukan jalan yang murkai, yaitu orang yang dia berilmu tapi tidak beramal.
Bukan juga jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Tidak. Artinya apa? Jalan yang lurus itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Sebagaimana kata Syekhul Islam rahimallahu ta'ala. Jadi ini salah satu makna ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim tadi yang hal itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu Al-Qur'an Islam, Al-Qur'an, Sunnah, pemahaman sahabat Abu Bakar Umar. Kemudian salah satu penafsiran kata Syekhul Islam bahwasanya jalan yang lurus adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Nah, hendaknya bagi kita misalkan yang istiqomah meniti jalan ini, jalan ilmu dan amal, kemudian jalan Islam, Al-Qur'an dan Sunnah serta pemahaman para sahabat Muhammad SAW. Kenapa? Seandainya kita misalkan mengamalkan wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita mengamalkan wasiat dari Nabi Muhammad SAW berupa kul amantu billahi, beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamah, meniti jalan yang lurus, meniti ilmu dan amal, meniti al-Islam, Al-Quran dan Sunnah pemahaman para sahabat, niscaya kita akan akhirat. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang dia beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia ini, sedangkan di akhirat Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih baik dari amalan. Lihat, orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal, antara keimanan, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena yang satu hadis saja ini, seandainya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahagia kita dunia dan akhirat. Dan menunjukkan apa? Agungnya hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in Nawawi. Dan hadis-hadis yang kita telah pelajari semuanya kandungan seperti ini, mencakup seluruh agama, atau paling tidak mencakup pokok-pokok agama. Oleh karena alangkah baiknya jika kita mampu menghafalkan hadis ini, kemudian kita mampu memahaminya, tetapi jangan penghafalan memahami, tapi amalkan dalam hidup sendiri. Kenapa? Yang namanya inti dari ilmu adalah amal. Inti dari ilmu adalah amal. Jadi goyah keinginan terbesar kita bukan hanya sekedar ilmu. Enggak. Bukan, tapi apa? Bagaimana goyah keinginan kita adalah amal. Ini makna dari amantu billahi semesta. Karena ketahuilah bahwasanya yang namanya istiqomah itu sesuatu yang istiqomah itu bukan sesuatu yang mudah. Karena yang pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang istiqomah, pahala yang agung, pahala yang mulia. Salah satunya apa? Tadi bagian akhirat, kemudian ketika di meninggal dunia, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Beristiqamah. Maka ketika nanti dia meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada dia. Saya mengatakan Allah tafu wa la tahzanu, jangan kau takut, jangan kau sedih. Bayangkan ketika seorang di masa-masa genting, di mana ketika ia dicabut nyawanya, akan dicabut nyawa. Yang mana ketika nyawa dicabut apa? Begitu sakit. Kata Nabi Muhammad SAW, innalil mauti sakarat, bahwasanya yang namanya maut itu ada rasa sakit, ada sekaratnya. Sekarat itu apa? Sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Oleh karena apa? Sakarat itu memabukkan. Kenapa? Karena dengan mabukkan itu hilang akal. Ini apa? Sakarat. Kenapa? Maut itu disebut sakarat karena memang sakit. Karena Nabi SAW makhluk yang paling mulia. Ketika dicabutnya kata Nabi SAW, innalil mauti sakarat. Bahwasanya dalam batin itu ada rasa sakitnya. Begitu sakit. Nah, seorang yang dalam keadaan sakit seperti ini butuh yang namanya penenang. Butuh yang namanya orang yang memberikan kabar gembira. Yang mana orang yang dia istiqomah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu kepada kita. Orang yang istiqomah dikatakan pada malaikat berkata kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut. Jangan juga kalian sedih. Artinya jangan kalian takut terhadap apa yang akan di hari kiamat. Jangan kalian takut terhadap apa yang akan kalian hadapi setelah kematian ini. Jangan kalian takut. Kalian setelah capek-capek di dunia beramal, kalian telah memaksakan diri beramal. Ketika orang lain misalkan sibuk dengan suatu hal yang dapat menolongkan, sibuk dengan dunia, engkau fokus dengan beramal.
akhirat. Maka Allah takut. Jangan kau takut. Allah telah sediakan bagi engkau sesuatu yang mulia. Wala tahzanu, jangan engkau juga sedih. Jangan sedih terhadap keluarga yang kau tinggalkan di dunia. Jangan kau sedih. Allah yang akan menjaga mereka. Allah yang akan menjaga. Allah akan menjadi wali mereka. Allah yatawalla sholihin. Allah yang akan menjadi wali orang-orang saleh. Nah, disebutkan tadi bagaimana Allah menjaga anak dari orang yang soleh. Wa kana abuhuma sholihan. Dan kedua orang tuanya adalah orang yang tua yang baik. Anak yang dijaga oleh Allah. Oleh karena Allah takhaf wa la tahzan. Jangan kau takut yang akan dihadapi di masa depan tadi, yakni setelah kehidupan, setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Kemudian Allah wa la tahzan. Jangan kau sedih terhadap keluarga yang kau tinggalkan. Akan tapi absyiru, berbahagialah, justru berbahagia, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah. Absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, kata malaikat. Aku yang menjadi wali kami, yang menjadi wali penolong kau di dunia dan di akhirat. Malaikat yang menjadi wali. Karena begitu aku kedudukan istiqomah, kehidupan seorang hamba, malaikat yang langsung menjadi wali yang penolong. Dengan seorang yang berusaha istiqomah, misalkan dijauhi oleh teman-teman, kemudian dia merasa asing, misalkan, jangan takut, para malaikat yang menjadi wali penolong. Nahnu awliyakum fil hayati dunya fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Di akhirat kelak ada sesuatu yang kamu inginkan, apa yang kamu inginkan ada semua. Subhanallah. Ini balas sama orang yang istiqomah. Apa yang kau inginkan di akhirat ada semua. Maka jangan sedih ketika seorang misalkan terluput darinya di dunia ini. Misalkan pengen ini nggak terwujud, pengen ini nggak terwujud. Nah, jangan bersedih. Di akhirat semua akan didapatkan. Bahkan melampaui apa yang kita pikirkan. Karena akhirat itu kenikmatannya tidak bisa dibayangkan oleh kita. Sebagai disebutkan dalam hadis, a'dad sholihin, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Apa itu? Mana? Allah menyediakan bagi hamba yang soleh sesuatu yang mata belum pernah melihat kenikmatan. Subhanallahil-azim. Mata kita pernah melihat seperti apa misalnya keindahan dunia. Seorang misalkan pernah melihat misalkan di pantai atau langit atau apapun keindahannya, atau di Google misalnya di Raja Ampat, Singapura misalnya, itu indah. Surga lebih indah dari itu semua. Mana ain ra'at, mata yang belum pernah melihat kenikmatan. Wala udunun sami'at, begitu pun telinga belum pernah mendengar bagaimana keindahan surga. Subhanallah. Seorang misalkan pernah mendengar kabar bahwasanya di suatu tempat ada nikmat yang seperti ini. Sebenarnya dia mendengar bagaimana indahnya surga lebih lagi dari itu semua. Jangankan terlihat, jangan terdengar, wala khatara ala qalbi bashar. Terbesit pun dalam hati, tidak pernah, saking indahnya, saking tingginya surga tersebut. Jadi misalkan terbesit dalam hati kita, pengen pesawat, pengen istana, pengen ini, pengen itu, ada semua. Bahkan lebih dari itu, semua, subhanallah. Maka hendaknya apa? Terdorong kita untuk bisa istiqomah, meniti jalan yang lurus, meniti jalan ilmu dan amal, meniti Islam, meniti Al-Quran, meniti Sunnah, meniti pemahaman para sahabat, mesti itu. Jika memang kita ingin bahagia dunia akhirat. Oleh karena yang kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, saking besarnya kedudukan istiqamah ini, saking sulitnya kedudukan istiqamah ini, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling mulia, yang paling besar adalah seorang bisa istiqamah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling besar adalah seorang bisa istiqomah. Ini karamah. Bukan karamah itu bisa terbang. Bukan karamah itu bisa berjalan di atas air. Sebenarnya itu. Kenapa? Karena memang ada karamah. Al-Sunnah ya, ada karamah. Bisa jadi seorang misalkan jalan di atas air. Bisa jadi. Tetapi apa? Itu nadir. Jalan. Dan karamah itu apa? Bisa jadi orang yang iya melabui setan misalkan. Orang di jalan apa? Berjalan di atas kaki. Ya, bisa orang soleh, bisa orang soleh. Bisa orang soleh, bisa orang buruk. Kalau misalkan orang soleh, kita lihat amalannya sesuai sunnah tidak. Kalau sesuai sunnah, kita katakan karomah. Dan karomah itu apa? Dadakan. Tidak mungkin seorang rencanakan punya karomah. Karomah itu dadakan. Itu pun misalkan jangan tertipu, seorang bisa terbang, bisa ini, bisa itu. Seandainya
Ia menyelisih sunnah, itu bukan karomah, itu dari syaitan. Itu. Jadi intinya apa? Karomah ada. Karomah itu apa? Sesuatu di luar nakal akal sehat. Nah, seorang bisa terbang, bisa berjalan ini dan itu. Artinya sesuatu yang akal sehat apa? Tidak bisa mencerna. Dalam istilah para nabi apa? Mukjizat. Kalau orang soleh apa? Jarang dan bisa dikelabui oleh setan. Bisa jadi itu bukan karomah, tetapi bisa mengelabui sebagai karomah. Tetapi kata Syekhul Islam rahimahullah taala, bahwasanya a'damul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling besar adalah seorang bisa istiqamah. Dan jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya penghalang dari istiqamah adalah ittiba'ul hawa. Ini penting. Kalau bisa catat kemudian hafalkan, kemudian amalkan. Bahwasanya penghalang yang terbesar untuk seorang bisa istiqamah adalah ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu termasuk dari penghalang istiqamah. Oleh karena ya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wastaqim kama umir. Istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Lihat, istiqamah mesti sesuai syariat. Allah berfirman langsung, wastaqim kama umir. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Dia istiqomah sesuai syariat Islam. Istiqomah sesuai hawa nafsu tidak. Tapi istiqomah kama umir, wastaqim kama umir. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Wala tattabi ahwa'ahum. Dan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan engkau mengikuti keinginan mereka, orang-orang kafir, orang musyrik. Lihat bagaimana Allah mengatakan di dalam yang pertama ini, Allah mengatakan wastaqim, istiqomahlah engkau kama ahwa'ahum. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Jangan engkau mengikuti keinginan orang-orang kafir. Lihat, berarti dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang namanya istiqomah itu mesti sesuai syariat, dan yang namanya penghalang istiqomah adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kalau seorang mudah mengikuti hawa nafsu, sulit. Bisa jadi dia mengetahui ini haram, ini halal, ini tidak boleh, ini akan, tapi ketika ia mengikuti dia, sudah menguasai hawa nafsunya. Oleh karena mengatakan orang yang mengikuti hawa nafsu adalah ilahan, yang menjadikan hawa nafsu tersebut sebagai ilah, sembahan bagi dia. Kenapa? Dia menjadikan hawa nafsunya seolah-olah ilah, sebagai ilah, yang mana ilah tersebut hanya dia bertindak. Misalkan seorang mengikuti hawa nafsunya, ketika hawa nafsu berkata ini lakukan, dia lakukan. Ketika hawa nafsunya berkata ini jangan lakukan, maka jangan lakukan. Lihat, dia seolah-olah ilah, yang mana misalkan seorang mukmin ilahnya Allah. Ketika Allah memerintahkan, dia lakukan. Ketika Allah melarang, dia menahan diri. Kalau orang ilahnya atau Tuhannya itu hawa nafsu, ketika hawa nafsunya mengatakan iya, dia ikuti. Ketika hawa nafsunya mengatakan tidak, ia tidak ikut, ia tidak melakukan. Dia. Oleh karenanya, bagi kita berusaha untuk luzumul istiqamah. Saya istiqamah sebisa mungkin, dan tidak ada jalan kecuali kita belajar dan belajar. Salah satu hal yang bisa membuat kita istiqomah adalah belajar. Dengan belajar kita tahu Islam. Dengan belajar kita tahu Al-Quran. Dengan belajar kita tahu Sunnah. Dengan belajar kita tahu manhaj Abu Bakar. Dengan belajar kita tahu apa? Bisa beramal. Ini. Jadi salah satu untuk kita bisa istiqomah belajar. Dan ingat, jangan hanya belajar, akan tapi belajar Al-Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat, dan setelah itu diamalkan. Penting. Kenapa? Kita saksikan banyak orang yang mungkin dia berilmu, yang mondok misalkan bertahun-tahun, akan tapi tidak ada nampak dalam diri dia. Ini apa sesuatu yang kita tidak inginkan. Misalkan nuntut ilmu 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, bahkan di pondok misalkan 6 tahun. Akan tapi dalam kehidupan itu sedikit. Dia tidak misalkan dalam muamalah dia, dalam akhlak dia, kemudian dalam muamalah dia, dalam ibadah dia, tidak nampak. Mesti tidak. Orang yang semakin belajar nampak. Oleh karenanya, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya di zaman dulu itu, ketika seorang mulai belajar agama itu apa, langsung kelihatan perubahannya.
Dia mulai tawadu, mulai tenang. Matanya yang tadinya mungkin jelalatan jadi bisa ditundukkan. Kemudian telinga yang tadinya misalkan sesuatu yang haram bisa ditundukkan. Kemudian nampak pada dia rasa takut kepada Allah SWT. Nampak pada dia apa yang tadinya kurang ibadah, semangat dalam ibadah. Dan seterusnya. Ini mesti dalam kehidupan seorang penuntut ilmu mesti ada asar. Dampak dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu sekarang maklumat. Kita misalkan sudah mempelajari berapa hadis sampai sekarang. Yaitu 21 hadis. Apa yang telah kita dapatkan dari hadis tersebut? Sudahkah ada perubahan pada diri kita? Sudah kita mulai mengerem ada apa-apa yang Allah haramkan? Sudah kita mulai terdorong untuk beramal? Ini inti dari apa yang kita pelajari. Bukan yang sekarang maklumat. Kalau yang sekarang maklumat, orang orang kafir lebih pintar dari kita. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu tentang anak mereka. Ya, begitu detail, begitu dalam mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Akan tapi apa? Ujungnya mereka adalah penghuni neraka. Mereka tidak beramal dengan ilmu yang telah mereka ketahui. Oleh karenanya apa? Nanti kita belajar insyaallah taala di pertemuan selanjutnya bahwasanya Al-Qur'an itu hujjatun laka 'alaik. Al-Qur'an itu bisa menjadi pembela bagi kita atau justru malah menjatuhkan kita. Salah satunya faktor amalan ini. Jadi mesti seorang penuntut ilmu itu tidak berhenti di ilmu saja, akan tapi apa? Amal. Ilmu sudah bagus, akan tapi apa? Amal. Hatta ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil amal. Wa in ajaba wa illa irtahal. Jika amal itu penuhi seruan ilmu, maka ilmu itu akan datang. Jadi yang namanya ilmu ini memanggil amal. Jika si amal ini mendatangi seruan, jika tidak amalkan, ini kata Ali bin Abi Thalib. Oleh karena di akhir majelis ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mengamal apa yang telah kita ketahui. Sebagaimana Allah memberikan kemudahan untuk kita berilmu dalam masalah ini, dalam masalah apa yang telah kita ketahui, mudah-mudahan Allah tidak memberikan hanya sebatas itu, akan tetapi Allah memberikan lebih dari itu, yaitu berupa amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.